ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Hai Peaceovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan hari ini, saudara, tentang topik ini, ya, mengenai Agustan, yang mana saudara sudah tahu pastinya apa yang membuat dia viral. Sebenarnya bukan tentang hal ini saja yang membuat dia viral. Beberapa kali, ya, sebenarnya dia menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dia sampaikan, yang benar-benar jelas-jelas penghinaan, penistaan, ya, bukan saja kepada agama Kristen, bukan saja kepada iman Kristen, bukan saja kepada Injil kita, bukan saja terhadap Alkitab, tetapi terang-terangan kepada Tuhan kita, ya, yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara harus pahami ini, ya. Yang pertama, 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika pada saat itu di live streamingnya Pastor Paul Zhang, ya, waktu membahas tentang Agustan di sana, dan saya ada di room itu, ya, Paul Zhang mengatakan bahwa alasan Agustan itu melakukan hal demikian, yaitu mengentuti, ya, Alkitab, menaruh Alkitab di pantatnya, dan berkali-kali, ya, saudara, dan terakhir itu dengan mengentutinya, ya. Alasannya itu waktu itu Paul Zhang mengatakan bahwa karena dia ditantang oleh orang-orang Muslim di sana untuk melakukan itu demi, ya, donasi, karena dia pada saat itu sakit dan dia butuh dana untuk operasi. Saya katakan itu tidak benar, ya, saudara. Saya katakan itu salah, bukan demikian yang menjadi alasannya. Tetapi, ya, pada saat saya bertemu dengan Julius Setiadi di hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kemarin ini, saudara, hari Minggu, ya, dan juga ada juga video yang saya dengar, ya, pada saat si Agustan dikunjungi oleh salah satu ustadznya mereka, dan dikatakan bahwa alasan dia melakukan itu karena panas hati terhadap Tan Paragi, yang berkata dalam videonya, ya, bilang kalau dia menantang SWT untuk mengazab dia, ya, kalau memang betul dia ada dan berkuasa, kalau tidak, ya, memang dia tidak berkuasa. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan si Agustan untuk melakukan demikian. Makanya dia menantang Yesus mengazab dia dengan mengentuti Alkitab itu, saudara. Ya, itulah alasan yang sebenarnya. Dan kedua yang mau saya katakan, ya, tentang ketika dia didatangi oleh salah satu ustadz itu, di mana dalam video itu, ya, ditunjukkan bahwa si ustadz itu mengambil Alkitab yang ditunjukkan oleh si Agustan. Ini saudara harus tahu, ya, ini jelas-jelas propaganda, dan ini settingan, ya, saudara. Ini penipuan, ya. Coba kalian pikir, ya, kenapa itu tiba-tiba tidak ada cover, dan kenapa si ustadz itu ingin menunjukkan sesuatu. Dia ingin menunjukkan bahwa memang itu settingan mereka, Alkitab itu tidak ada, dan itu hanya cover. Jadi kalau saya melihat ini, ya, saudara, ini tidak ada bedanya dengan Sambodat menghilangkan bukti, ya, menghilangkan alat bukti yang menjadi alasan kenapa dia tersangka, dan dia menjadi tersangka, gitu loh, saudara. Ya, sangat luar biasa. Ini jelas propaganda kalau saudara bisa melihat ini semua. Ya, ini 2 hal yang mau saya sampaikan, ya, saudara. Jadi itu hanya propaganda. Mereka menghilangkan alat bukti yang menjadi alasan mereka untuk bisa menjerat dia masuk pasal pidana, ya, saudara, yang jelas-jelas memang pidana, ya. Itulah yang mereka lakukan, saudara, karena dalam video itu juga dikatakan bahwa dia sudah mau dijemput oleh Polda, ya. Jadi untuk mengamankan semuanya, biar seakan-akan yang dia lakukan itu cuman karena emosional dan tidak benar-benar Alkitab, maka otomatis dia bebas, saudara. Oke, paham, ya, sampai di sini?
Jadi saudara, kalau saudara sudah paham di sini ya, jangan biarkan dirimu dibodohi, ya, dimanipulasi, karena memang kerjaan mereka memang begitu. Nah, kalau mau soal azab-azaban ya, ini lihat kalian cover ini. Ini waktu itu topik yang saya bawa. Waktu mereka mengatakan domba kecil ya. Ada salah satu channel dulu saudara kita, dia sudah meninggal. Channelnya domba kecil. Dan dia meninggal dan katanya itu karena azan. Saudara, saya bawa topik azan saudara. Dan maaf ini ya. Maaf. Tapi ini memang fakta ya. Suara rozan itu saudara, mau bunyi mau berapa kali, waktu kita berak pun nggak mempengaruhi. Saya coba, bagi mereka saya itu orang-orang yang menghujat dan apalah terserah mereka ya. Tapi buktinya saya berak berapa kali dan rozan itu bunyi terus saudara, nggak ada apa-apanya buat saya. Bahkan saya saat live streaming juga sering banget si rozan itu bersuara saudara, nggak ada apa-apanya. Ya, memang nggak ada apa-apanya si SWT itu saudara. Nah, bagaimana kalau saya bilang seandainya nih saya katakan ya, seperti yang dibilang misalnya tanpa ragi, seandainya saya bilang begini, ya, si SWT itu nggak ada apa-apanya, itu di bawah kaki saya, ya, Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan setan-setan untuk di bawah kaki kami, untuk ditumit kami, untuk kami injak-injak, kami remukkan kepalanya. Ya, Tuhan Yesus meletakkan para setan di bawah tumit kami untuk kami injak-injak dan kami remukkan kepalanya. Maka kalau misalnya saya katakan gitu, dia tidak ada apa-apanya, kau mau apa? Kau mau apa? Memang gak ada apa-apanya. Buktinya gak ada terjadi apa-apa. Gak usah lebay gitu loh. Ya, gak usah juga terus kau melakukan itu, Agustan. Kau gak akan sampai ke Februari 2023. Ingat itu. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Apa saya mati, saudara? Saya mati? Enggak kan? Nggak usah lebay. Ya, nggak usah lebay. Udah saya bilang, kita aja berak, saudara. Orang berak dengar rojan. Menurutmu saya nggak pernah berak gitu? Menurutmu orang-orang Apol itu yang kau anggap kami adalah penghujat itu, penghujat Islam, kau pikir kami nggak pernah berak? Kami berak loh. Dan kami juga berak di jam-jam rojan kalian itu juga. Apa kami mati? Enggak. Kami baik-baik saja. Jadi nggak usah sok bilang-bilang. Dan saya kasih tahu ya, saya lanjutkan cerita saya waktu itu. Waktu itu saya ingin ke masjid. Ketika saya lari, ketika mendengar rojan ini, ke arah suara rojan itu berada, saudara. Saya bilang rojan. Rojan itu bahasa Batak, saudara. Rojan itu rojan. Unang rojan kok. Jadi kayak orang apa dibilang gila. Pokoknya nggak tahu ya. Pokoknya orang gila dicampur kurang ajar, itulah rojan kalau orang Batak. Saya kurang bisa mengartikan itu ya, bahasa Batak itu rojan. Saya tidak akan sebut kata azan itu. Ketika saya mendengar suara rozan ini, saudara, rozan ini, saya memang waktu itu sangat ingin ke masjid ya waktu itu, ke tempatnya itu. Saya bilang sama teman saya yang salah satu sahabat saya dari waktu zaman kuliah. Tapi kami sudah tidak bersahabat lagi, seperti dulu setelah saya menjadi hamba Tuhan. Sejak tahun 2007, dia tahu saya mengambil kuliah sekolah kitab, kami kurang baik ya, artinya kami berhubungan baik. Saya datang ke rumahnya, silaturahmi, kami ya merayakan lebaran hanya beberapa tahun ini aja saya tidak gitu, karena memang faktor kami pun udah di luar kota, beda. Tapi pernah saya bilang sama dia, Kak, saya nggak usah sebut namanya ya, Kak, kok aku kalau dengar rojan itu selalu pengen ke masjid ya, rasanya kayak suruh ke masjid gitu. Terus dia bilang, alhamdulillah berarti kamu udah dapat hidayah. Ih, hidayah apa maksudmu? Sorry ya, maaf, aku memang menghormatimu sebagai orang muslim, kamu juga sholat di tempatku biasa, tapi aku tidak akan ke agamamu. Nah, singkatnya saudara, saya memang saat itu benar-benar berlari dan sudah tidak tahan, dan rasanya saya ingin ke sana. Dan saudara tahu, ketika saya sampai di sana, ya, jadi kalau, dan ini bukan penistaan ya, kalau saudara mau bilang, ini pengalaman hidup saya. Saya melihat di situ, ketika saya di situ, bagaimana itulah cara Tuhan ya.
cara Tuhan untuk memperkuat iman saya, karena memang saya pun rajin berdoa juga selama itu, ya. Walaupun saya memberi celah kepada setan dengan berpacaran dengan muslim, itu kesalahan saya. Tetapi pada dasarnya saya adalah orang yang sangat taat dan juga sangat berdoa. Bahkan orang tua saya doa, dan saya percaya itu juga adalah karena doa mama saya. Karena pada saat itu sampai kami akhirnya putus itu karena mama saya langsung terbang dari Medan ke Jawa. Itu pun karena dari opung saya. Opung saya itu bukan opung kandung ya, jadi adik opung saya. Bukan papanya mama saya, tapi bapak udahnya, adik papanya. Chinese ya saudara. Jadi kalau Chinese itu kan masih ada, nggak tahu. Yang pasti opung saya itu orang bilangnya dia sinse. Dia ngobatin orang tapi dia punya juga ilmu spiritual. Lalu dia bilang, kamu harus ke sana karena anakku sedang diganggu sama seorang muslim yang begini begitu. Karena opung saya sangat sayang sama saya, dekat dengan saya, dari semua yang cucunya, nggak tahu, perhatian dia lebih ke saya ya. Dan walaupun kami selalu berdebat soal agama, karena saya bilang dia agamanya entah apa, karena semuanya dia punya. Ada salib Yesus, ada patung Yesus, ada Maria, ada juga agama-agama yang lain, tahu juga dia ada. Lalu tasbih muslim, tasbih Islam juga dia punya, semuanya dia punya. Dari ada satu tempat yang dia khusus untuk berdoa, semua dewa-dewa, dewa-dewi semua dia punya. Jadi saya pernah berbantah-bantahan sama opung saya, tapi opung saya tetaplah opung saya dan dia sayang sama saya. Dia suruh mama saya langsung terbang pada saat itu. Dulu belum ada yang namanya langsung, jadi harus transit di Jakarta, dan itu pun nyambungnya dengan kereta. Dan dia tiba di tempat saya subuh di depan pintu. Saya kaget, ternyata adik saya yang mengadukan, karena adik saya kan angkatan tahun 2004 ya saudara. Saya gitu mau lulus, mau selesai, lagi tugas akhir, adik saya mulai baru mahasiswa baru. Nah, dia yang mengabarkan kepada mama saya mungkin juga bahwa saya dekat dengan orang muslim gitu. Dan adik saya sama saya selalu ribut ketika pacar saya ini datang ya. Nah, singkatnya saudara, sebelum mama saya datang itu, ya itulah doa itu. Saya ke sana dan saya kaget. Kalau saudara yang melihat kayak ada model kubah itu ya di sana, itu berdiri satu setan saudara, iblis, Lucifer. Saya kenal banget sosoknya karena saya pernah ketemu dia sekali. Dalam mimpi. Jadi saat saya tahu itu saya tahu banget iblis. Saya nggak tahu apakah ini dia ada digambarkan di Google, saya nggak tahu apakah orang pernah ini. Tapi yang saya lihat ya ini, dia badannya merah ya saudara, badannya merah semua. Itu besar sekali saudara. Dia mengangkat kakinya kepada lambang. Saya nggak akan sebut lambangnya apa, tapi saudara tahu lambang mereka ini apa kan? Mengangkat kakinya satu di situ dan yang satunya di kubahnya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besarnya dia. Dan dia berkaca pinggang dan ekornya itu panjang saudara. Dan tapi ujungnya itu bentuknya seperti model apa ya dibilang? Panah, runcing gitu, runcing banget. Ujungnya itu runcing seperti modelnya panah, bercabang. Saudara kalau lihat ular yang lidahnya bercabang, seperti itulah dia. Tetapi dia cabangnya itu justru membentuk keluar. Kalau cabang lidah ular itu kan dia keluar itu, yang terbelahnya keluar ya, tetapi yang bagian belahannya itu di dalam. Jadi bentuknya seperti panah. Seperti itulah ekornya. Dan dia saudara, matanya itu sangat merah seperti api. Badannya juga. Dia besar banget. Dan itu kepalanya itu ada tanduknya. Kupingnya itu saudara, kalau saudara pernah, dia itu lancip ujungnya seperti itu, lancip seperti, saudara tahu daun yang lancip ya. Kalau daun kan itu dia seperti ada gendut kanan kiri itu sama besar ya, lalu seperti ada ujungnya gitu. Dia ini enggak, dia seperti lancip saudara, bukan yang besar begitu. Bagaimana ya saya ini ya
saya nggak bisa menunjukkan gambarnya ya. Duh, tapi saudara tahu ya, seperti itu, dan itu di atasnya. Langsung saya kaget, intinya saya melihat setan di atasnya. Saya kaget, langsung saya lari balik meninggalkan tempat itu saudara. Sampai hari ini saya benci suara itu. Saya benci rozan itu karena saya tahu ada apa di balik rozan itu. Terus terang. Jadi kalau ada suara rozan bilang si ini nih apa, dibilang doa-doa sholatnya itu, saya bilang apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, Allah mana? Tuhan mana? Gitu-gitu saya jawab-jawab dalam hati. Jadi soal domba kecil, memang waktunya dia sudah mati, ya mati. Gak ada hubungannya dengan rozan. Walau kau mau framing, ya. Walaupun sebenarnya ya, ketika saya mendengarkan penjelasan tentang aplikasi, saya juga ada kesal sedikit. Kenapa harus pakai aplikasi itu? Karena saya pun pakai aplikasi Al-Quran di handphone saya. Memang di laptop tidak ada karena saya tidak tahu. Kan saya bilang ya, saya gaptek saudara. Tapi seorang gaptek yang mau terus belajar untuk menunjukkan kepada saudara seperti apa ketika saya mengajar. Nah, ini kalau di dalam apa saya ini, saya nggak bisa tampilkan di sini. Bagaimana ya saya menampilkan? Oke, coba saya bisa nggak ya kalau saya tampilkan di sini? Kalau di Zoom bisa. Oh, dia kalau harus saya buka dari handphone ya. Oh, sebentar saudara. Oke, saya buka. Saya buka di sini aja ya. Saya buka juga dari handphone saya biar saudara tahu ya. Ini dari handphone. Saya punya aplikasi Al-Quran, tapi nggak ada pakai suara azan-azan itu. Makanya, apa nggak ada aplikasi lain yang kalian bisa pakai gitu loh untuk para Christubers? Ini ya, coba saya tampilkan. Sebentar. Sebentar. Sorry. Ada aplikasi Al-Quran Indonesia yang profilnya itu hijau. Itu nggak ada tuh suara azan-azan gitu loh. Jadi pakailah aplikasi Al-Quran yang nggak perlu pakai ada suara azan. Jadi orang nggak bisa memframing. Ya saudara, seperti itu. Oke, nggak ada hubungannya ya tentang pembahasan si tolol itu, memang idiot. Kepo banget, kelihatan dia laki-laki, mungkin dia pakai rok dia. Nah, apa hebatnya azan sampai membunuh domba kecil? Ya nggak ada hebatnya. Rozan itu nggak sehebat itu. Nah, saya juga mau ajak untuk membuktikan ya, para Christubers ya yang mendengarkan saya pada hari ini, yang kalian punya channel apologet yang dianggap menista Islam. Cobalah saudara, saya ajak saudara, pasanglah azan ketika saudara lagi berak. Pasanglah rozan ketika saudara lagi berak, saudara. Apakah saudara kena azab atau tidak? Pasanglah rozan ketika saudara berak. Apakah saudara kena azab? Apakah saudara kena azab?
Dan saat saudara live streaming, kompak kita semua, pasanglah azan. Saat saudara live streaming, apakah kita kena azab? Adakah ada yang mati dari kita? Rozan tidak sehebat itu, saudara. Karena ketika Rozan pun bersuara, sekalipun dia berteriak sangat kencangnya, saudara, saat Anda berak pun saudara baik-baik saja. Oke saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya berdoa supaya saudara yang haus dan lapar akan kebenaran, semakin Tuhan singkapkan kebenaran, karena Kristus adalah kebenaran. Biar dia menyatakan dirinya secara pribadi kepada setiap kita, dan saudara dimerdekakan, karena kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Dan supaya kita dijauhkan dari segala ajaran setan-setan, supaya saudara tetap kuat dalam iman yang benar, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.